Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwa Salma. Saya berasal dari kelompok 8. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Kurikulum. Saya sendiri akan menyampaikan materi pertama, pengertian teori. Secara umum, teori merupakan suatu set atau sistem perencanaan, a set of statements yang menjelaskan serangkaian hal. Teori merupakan suatu perangkat pernyataan yang bertalian satu sama lain yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan makna yang fungsional terhadap serangkaian kejadian. Teori kurikulum merupakan serangkaian konsepsi yang berhubungan konsep-konsep pendidikan yang berusaha menjelaskan secara sistematis perspektif terhadap kurikulum. Teori kurikulum teori atau event theory, merupakan teori yang menguraikan pemilihan dan pemisahan kejadian atau peristiwa kurikulum atau yang berhubungan dengan kurikulum dan yang bukan. Perkembangan teori kurikulum. Dalam arti sempit, kurikulum ditafsirkan sebagai materi pelajaran, sedangkan pengertian luas ditafsirkan sebagai segala upaya yang dilakukan di bawah naungan sekolah. Spektrum di antara kedua kutub itu menafsirkan kurikulum sebagai perencanaan interaksi antara pelajar dan guru-guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian ini pada dasarnya merujuk pada perencanaan kegiatan belajar mengajar guna mencapai tujuan sekolah. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) tahun 1989, definisi kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. UU SPN Bab 1 Pasal 1 Ayat 9. Itulah materi pertama yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Griani dan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Griani Pitamiza Putri akan melanjutkan hasil diskusi kami. Selanjutnya adalah posisi transmisi. Transmisi adalah psikologi behavioristik yang menekankan pada penganalisisan kegiatan manusia untuk dapat digunakan dalam memprediksi dan mengontrol perilaku. Tujuannya yang pertama adalah menyiapkan peran peserta didik di masyarakat. Yang kedua adalah pencapaian tujuan dilakukan dengan memberikan tekanan pada kemampuan dasar dan keterampilan berhitung dan menggabungkan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat umum. Selanjutnya yang ketiga adalah lulusan harus kompeten dalam keterampilan dasar dan dipersiapkan untuk menegakkan nilai dan tradisi-tradisi yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Selanjutnya adalah urut-urutan. Secara umum, dalam silabus transmisi urut-urutan, materi pelajaran ditata dalam hierarki yang tetap, sering bergerak dari yang sederhana ke konsep yang lebih kompleks. Tipe ini sering digunakan untuk mengorganisasi prinsip-prinsip dalam MIPA. Selanjutnya adalah teori transaksi, di mana teori ini adalah hubungan timbal balik siswa dengan lingkungan dengan tujuan mencerdaskan inteligensi siswa. Teori ini menuntut siswa belajar dengan menekankan observasi terhadap alam dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan pengalaman serta menekankan pentingnya pelaksanaan problem solving bagi para siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuliani, NPM 19090131. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi teori kurikulum. Yang pertama, model pengembangan kurikulum.
Model-model pengembangan kurikulum pada transaksi menurut model Robinson. Yang pertama, pengembangan pertanyaan-pertanyaan tujuan. Yang kedua, mengembangkan tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih umum. Yang ketiga, mengembangkan deskripsi-deskripsi pertumbuhan. Yang keempat, mengembangkan tujuan-tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima, merancang skema-skema pertumbuhan yang dikaitkan dengan model pembelajaran dan nilai. Dan yang keenam, mengembangkan bahan-bahan kurikulum tertulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang teori transformasi. Transformasi adalah semua fenomena bagian dari keseluruhan yang saling berhubungan. Sedangkan menurut Weinstein dan Fantini, model pengembangan kurikulum pada transformasi meliputi identifikasi peserta didik sebagai fokus utama kurikulum, yang memastikan minat dan kebutuhan peserta didik, mendiagnosis alasan-alasan minat dan kebutuhan peserta didik, mengembangkan tujuan-tujuan sesuai konsen peserta didik, mengembangkan tema untuk pengorganisasian materi, serta menyeleksi materi yang akan dijadikan sarana pencapaian tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip teori. Yang pertama, dewasa menunjukkan dua jenis pembelajaran, yaitu instrumental dan komunikatif. Yang kedua, belajar melibatkan perubahan struktur makna, perspektif, dan skema. Yang ketiga, ubah ke struktur yang berarti terjadi melalui refleksi yang konten. Proses atau tempat ke struktur yang berarti terjadi melalui refleksi tentang konten atau proses dan tempat. Yang keempat, pembelajaran dapat melibatkan penyulingan atau menguraikan skema yang berarti belajar skema baru, mengubah skema, dan mengubah perspektif. Sekian materi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.